Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kisah-kisah nubuat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat-riwayat sahih dan diperkaya hikmah di balik kisah. Sahihul Qasasin Nabawi, Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kisah keempat, kisah Hajar dan Ismail. Ini adalah kisah panjang lebar dengan tanda-tanda yang jelas dan rangkaian peristiwa rinci yang menceritakan kepada kita tentang ayah kita, Ismail bin Khalilullah Ibrahim, dan ibu kita Hajar ibu Ismail. Bangsa Arab secara keseluruhan berasal dari keturunan Ismail. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sebagian kecil bangsa Arab berasal dari ras Arab kuno yang bukan dari keturunan Ismail, karena ibu kita Hajar berasal dari Mesir yang dihadiahkan Raja Lali Mesir kepada Sarah. Dalam kisah seperti ini yang akan disebutkan selanjutnya. Karena Ibrahim tidak memiliki anak dari Sarah, istrinya, akhirnya Sarah menghadiahkan Hajar, hamba sahaya wanita miliknya, kepada Ibrahim untuk dijadikan istri, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan keturunan dari Hajar. Kemudian Hajar mengandung anak Ibrahim dan melahirkan Ismail di tanah yang diberkahi, Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada kita kisah Hajar, kisah yang terjadi antara Hajar dan Sarah, dan Allah memerintahkan Ibrahim agar pergi membawa Hajar dan Ismail ke tempat paling mulia di muka bumi, yaitu Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi tempat yang disinggahi Hajar dan anaknya. Beliau menceritakan kepada kita bagaimana Ibrahim meninggalkan keduanya di tempat tersebut yang sama sekali tidak ada makanan, minuman, ataupun penghuni. Beliau juga menuturkan apa yang dilakukan Hajar setelah itu, apa saja peristiwa yang ia dan anaknya alami, sampai akhirnya Ibrahim dan Ismail membangun Baitul Haram yang menjadi rumah ibadah pertama yang dibangun untuk umat manusia. Nas hadis. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Sa'id bin Zubair. Ia berkata, Ibnu Abbas berkata, wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang memanjang adalah ibu Ismail. Ia mengenakan ikat pinggang semacam itu untuk menghapus jejak bagi Sarah. Kemudian Ibrahim pergi bersama Hajar dan anaknya yang masih disusui. Lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zamzam, di dataran atas masjid. Saat itu Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah kantung berisi kurma dan geriba air. Setelah itu, Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membuntuti lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya,
hingga beberapa kali. Namun Ibrahim tidak juga menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Akhirnya Hajar mengatakan, "Kalau begitu, dia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Ibrahim terus pergi. Kemudian setelah tiba di Bukit Saniyah, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah. Kemudian memanjatkan doa-doa berikut seraya mengangkat kedua tangan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitika muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim ayat 37. Kemudian Hajar menyusui Ismail dan meminum air yang diberikan Ibrahim. Setelah persediaan air habis, Hajar kehausan. Setelah itu juga anaknya. Kemudian Hajar menatap anaknya yang tengah berbaring. Ia akhirnya pergi karena tidak tega melihat anaknya. Ia melihat bukit yang paling dekat di sekitarnya adalah Bukit Safa. Kemudian ia berdiri di puncak Bukit Safa dan melihat ke sana kemari apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Kemudian ia turun dari Safa. Setelah tiba di perut lembah, ia melipat pakaian hingga sebatas lengan. Kemudian berlari-lari kecil layaknya orang yang sudah keletihan. Setelah melalui lembah tersebut, ia menghampiri Bukit Marwah, lalu berdiri di puncaknya. Di sana, ia melihat apakah ada seseorang, namun ia tidak melihat siapapun. Hajar melakukan hal itu sebanyak 7 kali. Ibnu Abbas mengatakan, Nabi SAW menyampaikan, itulah sa'i yang dilakukan orang-orang di antara Safa dan Marwah. Saat berada di atas Bukit Marwah, Hajar mendengar suara. Ia pun berkata dalam hati, diamlah. Maksudnya ia menyuruh dirinya diam. Sesaat kemudian Hajar mendengar suara yang sama. Hajar pun berkata, kami mendengar suaramu. Jika kau bisa menolong, tolonglah kami. Ternyata di hadapannya ada seorang malaikat di tempat Zamzam berada. Malaikat itu lantas menghentakkan tumit atau sayapnya hingga air memancar. Hajar kemudian mengumpulkan air itu dengan tangannya dan memasukkan air ke dalam geribah. Air itu memancar deras setelah diciduk Hajar. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati ibu Ismail. Andai ia membiarkan Zamzam, atau beliau bersabda, andai ia tidak menciduk air Zamzam, niscaya akan mengalir ke seluruh permukaan bumi. Ia pun minum dan meneteki Ismail kecil. Kemudian malaikat itu berkata padanya, jangan takut terlantar, karena disinilah berdiri rumah Allah yang akan dibangun anak ini dan ayahnya. Allah tidak akan menelantarkan keluarganya.
Pada mulanya, Ka'bah berada di ketinggian seperti bukit. Kemudian banjir besar melanda hingga mengikis sebelah kiri dan kanannya. Kondisi Hajar tetap bertahan seperti itu hingga sejumlah orang dari Jumhur atau keluarga dari Jumhur melintas melalui jalan Kada. Lalu mereka singgah di kawasan bawah Mekah. Lalu mereka melihat seekor burung terbang berputar-putar. Mereka pun berkata, "Sungguh burung itu berputar mengelilingi air, tapi setahu kami di lembah ini tidak ada air." Mereka akhirnya mengutus perwakilan dan mereka menemukan air. Setelah itu para utusan itu kembali untuk memberitahukan keberadaan air. Setelah semuanya berdatangan, saat itu Hajar berada di dekat air. Mereka berkata, "Apa engkau mengizinkan kami untuk singgah di tempatmu?" "Ya, tapi kalian tidak memiliki hak atas air ini," sahut Hajar. "Baik," kata mereka. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW bersabda, hal tersebut membuat ibu Ismail senang. Ia senang ada temannya. Mereka singgah dan mengirim utusan untuk menemui keluarga. Dan akhirnya semuanya tinggal bersama-sama di sana hingga beranak pinak. Ismail pun tumbuh menjadi remaja dan belajar bahasa Arab dari mereka. Mereka pun dibuat kagum oleh Ismail setelah ia tumbuh besar. Setelah dewasa, mereka menikahkan Ismail dengan salah seorang putri di antara mereka. Ibu Ismail meninggal dunia. Kemudian Ibrahim datang setelah Ismail menikah. Ibrahim melihat-lihat peninggalannya anaknya, tapi ia tidak melihat Ismail. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail. Ia berkata, "Ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Setelah itu, Ibrahim menanyakan tentang kehidupan dan kondisi mereka. Istri Ismail menjawab, "Kami dalam keadaan buruk. Kami menghadapi kesempitan dan kesulitan." Ia mengeluh di hadapan Ibrahim. Ibrahim kemudian mengatakan, "Setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salamku padanya dan katakan padanya agar mengubah daun pintu rumah." Setelah Ismail pulang, ia sepertinya melihat sesuatu, lalu bertanya, "Apa tadi ada tamu yang datang?" Istrinya menjawab, "Ya, tadi ada orang tua datang kemari. Cirinya begini dan begitu. Ia menanyakanmu padaku. Aku pun memberitahu padanya. Setelah itu ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku berkata padanya bahwa aku berada dalam kesulitan." Ismail bertanya, "Apa dia meninggalkan sesuatu pesan padamu?" Istrinya berkata, "Ya, ia memintaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk mengganti daun pintu rumah." Ismail pun kemudian berkata, "Dia itu ayahku dan beliau menyuruhku untuk menceraikanmu. Pulanglah ke rumahmu." Ismail menceraikan istrinya itu, lalu menikah dengan wanita lain. Selang beberapa lama, Ibrahim tidak kunjung datang sesuai kehendak Allah. Namun, saat datang, Ibrahim tidak bertemu Ismail. Ibrahim masuk menemui Ismail, istri Ismail, lalu menanyakan Ismail padanya. Ia berkata, "Ia sedang pergi mencari nafkah untuk kami." Setelah itu, Ibrahim bertanya, "Bagaimana kondisi kalian?" Maksudnya tentang kehidupan dan kondisi mereka. Istrinya berkata, "Kami baik-baik saja dan kehidupan kami lapang." Ia memuji Allah Azza wa Jalla. Ibrahim bertanya, "Apa makanan kalian?" "Daging," jawab istri Ismail. "Apa minuman kalian?" tanya Ibrahim. "Air," jawabnya. Ibrahim kemudian berdoa, "Ya Allah, berkahilah daging dan air mereka." Nabi SAW menuturkan,
Mereka saat itu belum memiliki biji-bijian. Andai punya, tentu Ibrahim doakan. Beliau juga menuturkan, tak seorang pun di luar Mekah yang tidak makan daging dan air pada saat itu, melainkan sakit perut. Ibrahim kemudian berkata, setelah suamimu pulang nanti, sampaikan salam padanya dan perintahkan dia agar memperkuat daun pintu rumah. Setelah Ismail pulang, ia bertanya, apa tadi ada tamu yang datang? Istrinya menjawab, iya, tadi ada orang tua datang. Penampilannya bagus. Istrinya memuji Ibrahim. Ia menanyakanmu padaku. Aku pun memberitahu padanya. Setelah itu, ia bertanya kepadaku tentang kehidupan kami. Aku berkata padanya bahwa kami baik-baik saja. Ismail bertanya, apa dia meninggalkan suatu pesan padamu? Istrinya berkata, iya, ia memintaku untuk menyampaikan salam padamu dan menyuruhmu untuk memperkuat daun pintu rumah. Ismail kemudian berkata, dia itu ayahku, dan yang dimaksud daun pintu itu adalah kamu. Beliau menyuruhku untuk mempertahankanmu sebagai istri. Selang beberapa lama, Ibrahim tidak kunjung datang sesuai kehendak Allah. Setelah itu Ibrahim datang saat Ismail tengah membetulkan anak panah miliknya di bawah sebuah pohon besar di dekat Zamzam. Saat melihat Ibrahim, Ismail langsung menghampirinya. Keduanya melakukan sesuatu seperti yang dilakukan seorang ayah kepada anak dan yang dilakukan seorang anak kepada ayah. Setelah itu Ibrahim berkata, hai Ismail, Allah memerintahkan sesuatu padaku. Ismail berkata, silahkan ayah, laksanakan perintah Rob. Ibrahim bertanya, kau mau membantuku? Pasti, jawabnya. Ibrahim menjelaskan, sungguh Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini. Ibrahim kemudian menjelaskan dan membangun sebuah bangunan tinggi melebihi yang ada di sekitarnya. Saat itu Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi Baitullah. Ismail yang menggotong batu, sementara Ibrahim yang membangun. Setelah bangunannya tinggi, Ibrahim membawa batu ini, lalu ia letakkan. Ibrahim berdiri di atas batu itu saat ia tengah membangun, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batu padanya. Keduanya mengucapkan dalam hati kondisi seperti itu. Ya Tuhan kami, terimalah dari kepada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127. Beliau bersabda, keduanya membangun Baitullah hingga keduanya berputar di sekitar Baitullah sambil mengucapkan, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 127.